Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Guru Coding. Masih bersama saya, Dita Permata Putra. Pada video kali ini, kita akan mengimplementasikan atau praktik tentang konsep dari shared preferences yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Di sini, nanti kita akan membuat studi kasus sebanyak 3. Yang pertama, kita akan membuat studi kasus tentang setting dark mode. Yang kedua, kita akan buat studi kasus tentang login otomatis. Lalu yang ketiga, kita akan membuat studi kasus tentang CRUD, create, read, update, and delete. Baik, tanpa menunggu lama, langsung saja ke penjelasannya. Di studi kasus yang pertama, kita akan membuat dark mode. Di sini, teman-teman silakan lakukan create project dulu. Sama seperti video-video sebelumnya, saya menggunakan extension Awesome Flutter Snippet. Lalu saya menuliskannya, menghapus semua kodenya, lalu mengetikkan matyap, maka akan diberikan struktur widget seperti yang tampil di layar teman-teman. Yang kedua, teman-teman jangan lupa untuk menambahkan package yang namanya shared preferences. Dan di sini kebetulan versi yang saya gunakan adalah versi 2 dan SDK dari Dart-nya adalah 2.8. Baik, sekarang kita akan coba buat dulu UI-nya. Kita akan hapus cost-nya dari center. Lalu kita wrap si widget tag dengan kolom. Kita ganti ini dengan icon. Isinya icon.darkmode. Lalu di bawahnya kita akan buat widget yang namanya switch yang akan kita gunakan untuk men-setting dari dark mode-nya. Dimana si widget switch ini teman-teman membutuhkan dua parameter. Yang pertama value, yang mana tipenya boolean, sementara akan kita isi dulu dengan nilai dasar false atau nilai default false. Lalu parameter kedua adalah onChain, di mana parameter kedua ini membutuhkan sebuah function yang dapat mengubah nilai dari value-nya. Sekarang kita hapus, kita buat sebuah function value. Lalu di sini kita save dulu. Maka akan tampil kurang lebih seperti yang di layar. Sekarang kita perbesar ya, teman-teman. Untuk size-nya kita perbesar mungkin 50 pixel. Oke, selanjutnya kita sedikit beri jarak. Size box tingginya kita beri jarak 4 pixel. Oke, sudah. Sekarang kita buat dia centering ke tengah. Tinggal tambahkan main axis element pada kolomnya, yaitu main axis element center. Sip, maka sudah ke tengah. Oke, nanti harapan kita ketika kita tekan switch-nya, maka nanti dia akan berubah ke dark mode. Namun ketika switch-nya ini ke kiri ya, berarti tidak kita tekan ke ya awal, itu dia ke light mode. Sekarang ini masih belum berfungsi teman-teman, karena memang kita belum melakukan perubahan di onChain sini. Sekarang kita yang akan kita lakukan, karena di sini kita tidak ingin menggunakan state management, namun kita akan memanfaatkan state management basic, yaitu set state pada widget stateful, di mana terkait konsep dengan state dan pendekatannya saya sudah menuliskan artikelnya di Medium, dan teman-teman bisa mendapatkan linknya melalui link komunitas di YouTube ini. Sudah saya share di sana. Oke, sekarang lanjut saja teman-teman, kita buat status ini menjadi stateful. Lalu di sini kita akan deklarasikan sebuah variabel tipenya boolean ya. Lalu kita beri nama is dark. Secara default kita beri nilainya false.
Lalu kita atur di sini nilainya adalah isDark. Lalu di dalam indeksnya kita ubah isDark sama dengan kebalikan dari isDark. Save. Baik, di sini error. Kenapa error, teman-teman? Tidak usah khawatir, karena saat pertama kali kita merunning aplikasi kita, itu run F-nya menjalankan aplikasi stateless. Sedangkan kita tadi mengubahnya menjadi stateful. Oleh sebab itu, kita wajib merestartnya. Kita restart, teman-teman, maka errornya akan hilang. Dan saat kita jalankan, ini juga masih belum berfungsi. Baik, kenapa teman-teman belum berfungsi? Oke, disinilah kita membutuhkan yang namanya set state, di mana set state itu akan men-trigger metode build untuk melakukan build ulang karena terjadi perubahan state. Ya, jadi kita sudah mendeklarasikan state-nya atau variabelnya, dan ketika kita klik, variabelnya sudah berubah. Namun teman-teman, di sini si Flutter tuh belum tahu kalau kita sedang melakukan perubahan state. Oleh sebab itu, supaya si Flutter membuild ulang layoutnya atau UI-nya karena ada terjadi perubahan state, kita perlu memberitahunya, yaitu dengan keyword set state. Sekarang kita tambahkan set state di sini, kita save, maka ini sudah berfungsi ya. Bagus ya teman-teman ya. Sekarang tinggal kita setting kondisinya. Jika dia nilainya true ya, biru sini warnanya, maka dia berubah ikonnya menjadi dark mode. Kalau nilainya false, dia menjadi light mode. Sekarang pertama kita setting di sini, yaitu is dark mode. Kita pakai ternary operator. Jika nilainya true, maka oke teman-teman, daripada kita mengatur ikonnya, kita bisa mengatur parameter ikonnya langsung di dalamnya. Jadi tidak perlu melakukan ternary pada widget icon. Di dalam sini ya teman-teman ya, is dark mode, is dark ya, mohon maaf, is dark. Lalu jika nilainya true, yaitu icons dot dark mode. Kalau nilainya false, baru icons light mode. Oke, kita save. Yes, sekarang dia nilainya false. Kalau kita gerakkan ke kanan, sudah menjadi dark mode. Kalau nilainya false, menjadi light mode. Sekarang kita beri warna ya, color. Jika nilainya itu true, maka kita beri warna colors dot misalnya blue. Kalau nilainya false, kita beri color dot orange. Kita save ya, seperti matahari kalau kita nilainya biru. Selanjutnya kita akan mengubah temanya, yaitu di bagian material app. Di sini kita ganti ya, title-nya menjadi setting dark mode. Kita save. Oke, sekarang kita beri nama title-nya studi kasus dark mode ya. Lalu kita atur theme-nya, theme bukan yang theme ini, tapi dark theme. Kita atur dengan memanfaatkan ternary operator is dark. Jika nilainya true, yaitu dark theme itu membutuhkan sebuah parameter theme data dot dark. Kita panggil, ini konstruktor ya teman-teman ya, pemanggilan konstruktor. Lalu theme data dot like, kita panggil yang pemanggilan konstruktornya yang like. Kita save. Ini masih belum bakal jadi apa-apa, masih ada settingan satu lagi, yaitu adalah si theme.
mode. Nah, kita atur is dark, maka kita buat ya dim mode-nya dark. Kalau nilainya false, kita buat dim mode-nya light. Kita save. Sudah ya teman-teman, sudah berfungsi dengan baik. Namun jika kita perhatikan, ketika kita sudah membuat nilainya menjadi dark, saat kita refresh, maka dia akan kembali ke nilai awal default, yaitu lag, karena kita belum melakukan penyimpanan pada local storage. Sekarang kita akan memanfaatkan local storage untuk menyimpan settingan dark mode ini. Pertama, kita buat final. Kita akan buat string dark key-nya ya. Kenapa kita buat dark key? Ingat di video sebelumnya bahwa shared preferences itu adalah local storage yang menggunakan sistem key and value. Supaya kita tidak mengetikkan key-nya terus secara manual, kita deklarasikan secara satu kali ya. Kita beri nama key dark mode key. Simpan. Lalu kita buat sebuah metode yaitu get data dark mode setting, di mana tipenya metodenya adalah asinkronus ya. Di definisi sebelumnya sudah mengatakan bahwa dark mode, bahwa shared preference itu menggunakan asynchronous programming saat menyimpan datanya. Sekarang kita masukkan, kita buat, yaitu kita panggil dulu objek preference-nya shared preferences dot get instant. Ini adalah sebuah konstruktor future ya, mengalihkan nilai future. Oh, ini sebuah metode ya. Ini adalah metode yang mengembalikan future, maka kita perlu await sini. Lalu kita simpan final pref seperti ini. Selanjutnya, untuk mendapatkan datanya, kita cukup dengan pref.get bool. Kenapa bool? Karena data kita adalah boolean. Lalu masukkan key-nya, yaitu adalah key. Oke. Ingat, kalau kita hover mengembalikan dia boolean yang nullable. Kita simpan dulu aja. Final result sama dengan pref.getBool. Lalu kita cek if resultnya itu tidak sama dengan null, artinya ada datanya, maka kita ubah value-nya dari false menjadi result, yaitu is dark sama dengan result. Save. Selanjutnya kita panggil ini di metode init, karena metode init akan dipanggil duluan sebelum metode void dijalankan. Jadi kita override init state-nya. Lalu di sini kita jalankan setelah super.initState ya teman-teman, yaitu get dark mode setting. Kita save. Oke, sekarang ini kalau kita jalankan tidak terjadi apa-apa ya, karena ini hanya mengambil data. Selanjutnya di sini kita akan melakukan proses penyimpanan ketika sudah diubah value-nya, yaitu di sini ya. Sama kita buat asinkronus di sini, async, yaitu shared preferences dot get instant. Kita simpan dalam variabel pref sama dengan await. Lalu untuk menyimpannya cukup kita panggil pref.set ya, set untuk menyimpan, get untuk mendapatkan. Set bool. Sekarang parameter pertama key-nya key, parameter kedua value-nya. Apa value-nya? Yaitu is dark. Kita save, dan jangan lupa ini juga future, maka kita await supaya dapat disimpan. Dan lagi-lagi kita pahami konsepnya di awal bahwa shared preferences ketika menyimpan data dijalankan secara asinkronus.
Baik, sekarang kita restart, kita refresh. Kalau kita jalankan teman-teman ya, sekarang di dark mode, kalau kita refresh maka dia masih belum tersimpan. Kenapa? Sebetulnya dia sudah menyimpan teman-teman. Namun ada satu yang teman-teman lupa, yaitu ketika terjadi perubahan state atau variabel, widget build harus dipanggil. Nah, cara memanggilnya dengan menggunakan setState. Baik, proses penyimpanan sudah menggunakan setState, artinya ketika nilainya berubah, widget build sudah diberitahu, oh ada state yang berubah dengan memanggil metode setState. Sekarang coba perhatikan lagi ke get datanya. Di sini ada perubahan state, kita mengubah state-nya, namun kita tidak memberitahu widget build kalau di sini ada perubahan state. Maka kita juga panggil di sini setState supaya si widget build tahu kalau kita sedang melakukan perubahan state-nya. Nah, sekarang kalau kita restart, ya di awal dia sudah true, maka langsung otomatis jalankan true. Beda dengan ini teman-teman ya, kalau kita nggak pakai ini, kita komen, kita restart, maka dia tidak terjadi apa-apa, sama aja seperti tidak menggunakan shared preference, walaupun aslinya sudah disimpan datanya. Namun itu tadi, untuk memberitahu widget build kalau ada perubahan state dan dia akan membuild ulang, maka kita butuh set state di sini. Save. Oke. Dia dark mode. Kalau kita restart tetap dark mode. Sekarang kalau kita taruh di lag, kita restart, dia tetap di lag. Semoga paham ya teman-teman. Jadi untuk menyimpan data menggunakan shared preference, kita butuh key dan value. Karena value kita adalah boolean, maka kita menggunakan metode setBool. Sedangkan untuk memanggilnya kita membutuhkan metode getBool. Dan untuk memberitahu UI atau si Flutter bahwa ada perubahan state dan tolong lakukan build ulang, maka kita perlu menambahkan setState. Untuk terkait life cycle dari setState, nanti akan saya bahas sendiri di video terpisah tentang perbedaan dari life cycle stateless widget, life cycle stateless widget, dan life cycle stateful widget. Yang penting teman-teman pahami pada saat ini, jika ada perubahan state dan kita ingin melakukan build ulang, maka panggil setState-nya. Oke teman-teman, demikian video studi kasus pertama dark mode kali ini. Semoga teman-teman paham, dan di video selanjutnya kita akan membahas studi kasus menggunakan shared preferences untuk auto login. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap bersama Guru Coding. Terima kasih. Dadah.